Shalom warga kerajaan, selamat hari Minggu, tanggal 19 April 2020. Saya menyapa saudara semua yang ada di rumah. Saya bersyukur, saya percaya kita semua tetap kuat, tetap semangat. Amin. Saya mendengar banyak kesaksian kemarin di Impact, saudara, bagaimana Tuhan tidak berhenti dan tidak akan pernah berhenti menyertai kita semua. Pertolongannya sempurna, mujizat Tuhan itu nyata bagi kita semua. Bapak Ibu, mari kita beribadah dengan hati yang penuh semangat untuk kita berjumpa dengan Tuhan, mengalami lawatan Tuhan. Dan saya percaya hari ini hari yang menjadi penuh berkat untuk kita semua. Di dalam nama Yesus, mari kita sama-sama beribadah. Amin. Shalom, happy Sunday warga Rock Southern California. Luar biasa Tuhan kita. Saya percaya pasti dalam minggu ini Tuhan selalu setia, Tuhan selalu memberikan pertolongan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan saya juga percaya Bapa kita yang senantiasa memberikan kekuatan, perlindungan, dan pertolongan ada bersama-sama dengan Bapak Ibu di rumah atau dimanapun Bapak Ibu berada. Pada sore hari ini, welcome to our online service. Minggu ini tanggal 19 April 2020. It is so good to have everyone here online to praise and worship Lord Jesus together. It will be amazing. Mari kita berdoa sebelum kita mulai online service kita. Sama-sama kita tundukkan kepala. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Kami berterima kasih Tuhan untuk seluruh penyertaan-Mu. Kami berterima kasih Tuhan untuk kekuatan yang telah Engkau berikan. Kami berterima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang kami miliki Tuhan. Keluarga kami, pekerjaan kami Tuhan, rumah kami Tuhan, gereja kami, pemerintah di tempat kami Tuhan, para pemimpin-pemimpin kami berterima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pada sore hari ini. Biar Tuhan, acara ibadah sebentar kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu melingkupi tiap-tiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama bersatu hati memuji, menyembah Engkau. We want to focus on You Lord Jesus. We want to focus on glorifying Your name Lord Jesus. Karena disitulah terletak kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari bersama kita naikkan pujian. Ku bersyukur Bapa. Saat kita mengucap syukur, di situ kuasa Tuhan bekerja. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala
mengucap syukur untuk semua perbuatan-Mu. Mari sama-sama kita katakan, banyak yang Kau perbuat. Haleluya. Thank you Jesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, oh, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, oh, kami bersyukur. Mari Bapak Ibu, para jemaat sekalian, kita naikkan syukur, kita naikkan sembah. Kami mengucap syukur, haleluya, buat keluarga kami Tuhan Yesus, buat orang tua kami, buat anak-anak kami, buat gereja kami, buat kota kami. Kami mengucap syukur untuk pemerintahan di tempat kami. Oh, kami mengucap syukur. Oh, mari ucapkan syukur-Mu, sembah-Mu. Oh, buka hati-Mu, buka suara-Mu. Haleluya. We worship You, Lord Jesus, because You're so good. Ku bersyukur Bapa. Mari sama-sama katakan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami mengucap syukur,
Hati kami meluap-luap Tuhan dengan ucapan syukur, ucapan sembah. Oh, haleluya. Biarkan puji-pujian kami Tuhan menyenangkan hati-Mu. Biarkan sembah kami Tuhan, it's pleasing for You Lord. Haleluya. Thank You Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Dan kami mau memuji, menyembah-Mu lebih lagi Lord Jesus. Thank You for everything. In the name of Jesus, mari sama-sama kita katakan Amen. Puji Tuhan kita, we will worship Him. We will raise His name up high. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, 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 oh. Overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, You are here. Hey. Oh, overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, You are here, carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, You are here, yeah, and I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. And I will live, I will not die. I will declare and lift You high. Christ reveals, and I am healed in Jesus' name. Oh, God is fighting for us, and God is on our side. God is fighting for us, God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, You are here, carrying our burden. Thank You, Jesus. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, You are here, yeah, and I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Hallelujah. And I will live, I will not die. I will declare and lift You high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Haleluya. Dengan segala kekuatan-Mu, percaya bahwa God is fighting for us. God is on our side. Haleluya. Sama-sama katakan, God is fighting for us, pushing out the darkness, rising up a kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us,
shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. And we will shout it out one more time. God is fighting for us, pushing out the darkness, riding out the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. And we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Hallelujah. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Sekali lagi katakan. In Jesus' name. Haleluya. Sorak-sorak yang terbaik untuk Allah Tuhan kita. In Jesus' name. In Jesus' name, we will not be afraid. In Jesus' name, we have been redeemed. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita. Thank you Lord Jesus. Semua kekuatan kami, semua sukacita kami Tuhan, semua damai sejahtera berasal daripadamu Tuhan. Benar Tuhan, Engkau kuat gagah kami Tuhan, Engkau kekuatan kami Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama Tuhan menyatukan hati Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, memuji menyembah-Mu, mengatakan bahwa kuasa-Mu terlebih besar Tuhan, terlebih besar dari pandemik ini. Kuasa-Mu terlebih besar dari ketakutan kami, kuasa-Mu terlebih besar dari sakit penyakit kami, kuasa-Mu terlebih besar dari masalah financial kami, kuasa-Mu terlebih besar Tuhan dari dunia ini. And we just want to sing it for you Lord. Hallelujah, thank you Jesus. Oh, hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sangat
Katakan, sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan, ku percaya Kau bekerja. Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. Mari semua bersama-sama katakan, ku percaya. Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar. Yes Lord. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh, Engkau tak pernah terlambat. Yes Lord, selalu tepat waktu. Oh haleluya, haleluya. Oh, we worship You Lord Jesus. We lift up Your name. Hallelujah. Thank You Lord Jesus. Thank You Lord Jesus. Satu hal Tuhan yang kami pegang, Engkau tidak pernah terlambat Tuhan. Kau selalu tepat waktu dan Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan boleh memuji, menyembah, melayani Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama tiap kita yang telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Bagaimana kabar Anda minggu ini? Saya percaya bahwa kita semua dalam lindungan yang maha kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, saya percaya bahwa hari ini kita akan sangat diberkati oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak rohani kita, yaitu Bapak Timotius Arifin dalam ibadah online kita hari ini. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan,
saya akan mengajak saudara untuk melihat rema firman Tuhan buat kita dalam minggu ini. Roma pasal yang ke-15 ayat yang pertama. Alkitab berkata, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Hukumnya adalah wajib, bukan sebaiknya. Amin. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan janganlah kita mencari kesenangan kita sendiri. Strength is not status, but strength is service. Jadi kekuatan kita itu bukan status, tapi kekuatan kita adalah tanggung jawab untuk kita bisa menolong orang yang tidak kuat. Jadi kalau saudara kaya, maka kekayaan kita itu bukan status, tapi kekayaan kita adalah tanggung jawab untuk memberkati orang yang lebih miskin dari kita. Kalau saudara orang pandai, maka kepandaian kita itu bukan status, tapi kepandaian kita adalah tanggung jawab untuk mengajar orang yang lebih bodoh dari kita. Strength is not status, but strength is service. Adalah kebahagiaan bagi kita seandainya kita masih bisa berbagi di masa sulit ini. Tentu saja ada banyak hal yang berguna yang bisa kita lakukan untuk kita menguatkan satu dengan yang lain. Dari rumah Anda bisa menelpon orang lain, menelpon kawan atau jemaat yang lain dengan Anda menanyakan kabar mereka. Bagaimana kabarmu minggu ini? Tentu itu sangat menyejukkan hati mereka. Anda juga bisa menyisihkan sedikit berkat dari yang Anda terima untuk membelikan sesuatu yang sederhana untuk saudaramu, khususnya di masa-masa sulit ini. Tentu tidak harus mahal, bukan? Anda bisa membeli makanan kecil, Anda bisa membelikan toilet tisu, barang-barang yang langka kita temukan. Itu tentu akan sangat menjadi berkat buat mereka. Atau mungkin jika Anda berada di grocery, atau Anda bisa berada di supermarket, Anda bisa menanyakan atau menelpon saudaramu dan berkata, kamu mau titip apa hari ini? Kebetulan saya melihat ada stok hand sanitizer, atau toilet tisu, atau makanan-makanan yang lain. Tentu itu sangat menjadi berkat buat mereka. Ingat jemaat yang kekasih, strength is for service. Kekuatan kita adalah tanggung jawab untuk kita bisa menolong orang yang lemah dan orang yang membutuhkan. Stay safe, stay healthy. Tuhan Yesus memberkati. Salam kemenangan. Amin. Shalom Kingdom Citizen, welcome to Rock Ministry. Sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Melalui firman Tuhan yang disampaikan, kami percaya saudara akan diberkati dan diperlengkapi untuk menggenapi rencana Kristus dalam hidup saudara. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan share video ini agar menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Kepada semua orang percaya, shalom kepada semua warga kerajaan. Saya ingatkan kepada kalian apa yang saya sampaikan minggu-minggu yang lalu. Yang penting itu position. Di mana ada position akan ada provision, protection, bahkan promotion. Setiap kali krisis, 40 tahun saya ikut Tuhan. Setiap krisis selalu diikuti dengan level up. Selalu diikuti dengan luar biasa terobosan karena Tuhan bertakhta di atas air bah. Tuhan bertakhta, bersemayam itu bertakhta di atas tsunami. Jadi pastikan saudara tahu siapa diri saudara. Kita adalah warga negara kerajaan Allah. Kita yang sudah percaya, kita ini adalah biji mata Tuhan. Oke? Dan hari ini saya akan menyampaikan satu pesan, bagaimana menolak bala. Saudaraku yang kekasih Tuhan, banyak orang mencoba dengan bermacam-macam cara bagaimana menolak bala sampar ataupun COVID-19 yang saat ini sedang terjadi.
Karena itu ada satu kebenaran dalam firman Tuhan yang saya ingin bagikan kepada Anda hari ini. Di dalam 1 Tawarikh pasal 21, maka di situ iblis ataupun setan yaitu memprovokasi David, yaitu untuk melawan kepada Tuhan. Kita harus tahu bahwa bangsa Israel tidak terkalahkan selama mereka menyenangkan hati Tuhan. Selama mereka di dalam, Kristus sendiri berkata, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi bersama dengan Tuhan, we can do all things. Kita bisa melakukan perkara-perkara besar. Kita bisa exploit the great things for God. Dalam 1 Tawarikh 21 itu, kalau kita baca pasal 20, satu pasal sebelumnya, dan bersama dengan itu adalah 2 Samuel pasal 24. Jadi ayat 23 isinya kemenangan, 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 dan display daripada pahlawan-pahlawan gagah perkasa daripada David. Saya ulangi sekali lagi, umat perjanjian tidak bisa dikalahkan oleh musuhnya kecuali dia melawan Tuhan. Dia hanya bisa dikalahkan oleh Tuhan sendiri. Karena itu iblis cuma bisa memprovokasi. Iblis cuma bisa menipu. Saya mau beritahu, kuasa kegelapan punya kuasa tapi tidak maha kuasa. Katakan bersama saya, kuasa kegelapan punya kuasa tapi tidak maha kuasa. Karena itu firman Allah mengatakan aneh sekali dalam 2 Samuel 24. Tuhan menggerakkan David untuk menghitung bangsa Israel. Kita harus mengerti bahwa di sini kita tidak percaya fatalisme. Kita tidak percaya bahwa semua itu dari Tuhan, yang baik, yang buruk, semua dari Tuhan. Tidak. Manusia diberikan sesuatu yang sangat berbahaya. Apakah itu? Itu adalah free will. Kita diberikan yaitu hak untuk bisa menurut pada Tuhan dan diberkati, ataupun melawan Tuhan dan mengalami konsekuensinya. Firman Allah mengatakan David memerintahkan kepada Yoab untuk menghitung bangsa Israel. Menghitung tentara. Menghitung yang sanggup untuk berperang. Dan itu tidak menyenangkan. Displease God. Membuat Tuhan marah. Saudara yang kasih Tuhan, kita harus tahu ketika David sedang dikejar-kejar, waktu itu dia sudah tua. Bahkan anak buahnya berkata, sudah Tuanku Raja, jangan ikut berperang, nanti mencelakakan diri Anda sendiri. Tetapi muncullah the new generation, muncullah the emerging leaders yang luar biasa. Salah satunya Benaya bin Yoyada yang luar biasa itu, superhero daripada Israel. Tetapi saudaraku, ketika kita selalu mengalami sukses, mengalami kemenangan, itu saat yang paling rawan dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadi senior, ketika segalanya kelihatan semuanya baik, itu saat yang sangat berbahaya. Karena semua kemenangan David, sekalipun 100 kali perang, 100 kali menang, dimulai dengan sesuatu hal yang harus dilakukan. David inquired the Lord. David memohon dan bertanya pada Tuhan. Tuhan, apakah akan kuserang mereka? Apakah frontal atau memutar atau sebagainya? Dan Tuhan memberikan kemenangan. Sekali ini dia tidak tanya Tuhan. Berapa banyak saudara hari ini mengalami kerugian, kegagalan, dan juga mungkin malapetaka karena tidak bertanya kepada Tuhan. Ada satu dosa yang jarang dibicarakan orang. Itu adalah presumption. Presumption itu saudaraku adalah dosa terlalu berani. Dosa kesombongan rohani. Dosa terlalu berani. Dalam kitab Ulangan, bahkan kitab Bilangan juga diterangkan bagaimana ketika bangsa Israel, juga dalam kitab Yosua sudah dijelaskan juga. Bagaimana kalau tidak disuruh Tuhan, akibatnya adalah disaster. Akibatnya adalah malapetaka. Karena itu umat Tuhan, dengarkan baik-baik apa yang saya sampaikan hari ini. Ketika kita sungguh-sungguh bertanya pada Tuhan, dalam segala hal. Misalnya saja dalam Yakobus 5 dikatakan, aku pergi ke kota Anu, berdagang setahun dan mendapat untung. Dan Tuhan bertanya lewat firman-Nya, mengapa engkau merasa begitu yakin? Engkau tidak bertanya pada Tuhan, hidupmu cuma seperti uap yang kelihatan sebentar lalu lenyap. David tidak bertanya pada Tuhan, bahkan keakuannya timbul. Dia berkata pada Yoab, hitunglah
Bangsa Israel dari Dan sampai Beersheba. Dan di utara, Beersheba di selatan. Kalau kita dari Merauke sampai Sabang ya. Bukan Sabang Merauke, Merauke sampai Sabang. Dan apa yang terjadi saudaraku? Supaya aku mengetahuinya. Sombong sekali saudara. Saudara tahu bahwa janji Tuhan untuk bangsa Israel itu dari sungai Nil di Mesir sampai sungai Efrat di Irak. Bukan seperti sekarang yang disebut tanah Palestina itu. Bangsa Israel dijanjikan the greater Israel. Luar biasa. Dan rupanya David ingin melakukan dengan kekuatannya sendiri. Ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, maka yang keluar dari hidupnya adalah puji-pujian. Bukan keakuan, tapi kemuliaan buat Tuhan. Mazmur 20 misalnya. Dia berkata, orang itu memegahkan kereta. Orang itu memegahkan kuda. Tapi aku bermegah dalam nama Tuhan Allahku yang memberi kemenangan kepadaku. Sekarang dia sombong. Dia bilang hitung tentara. Dia menghitung tentara. Jangan lupa dia adalah sebagai raja dan panglima tertinggi daripada kerajaan Israel dan Yehuda yang menjadi satu. Pada waktu itu masih jadi satu. Maka dia begitu sombong, dia begitu angkuh. Dia terlalu percaya diri. Perkataan dosa Zadon atau Zut itu saudaraku adalah presumption. Saya memberikan contoh dalam perjanjian baru. Ketika Kristus disuruh menerjunkan diri dari puncak bumbungan bait Allah. Dan iblis si penggoda itu berkata, bukankah ada dalam Mazmur 91 bahwa dia akan memerintahkan malaikatnya supaya menatang kakimu supaya tidak terantuk kepada batu. Bukan. Tapi ini jawaban Kristus. Ada juga tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Karena itu saya berkata pada semua pemimpin secara khusus dan semua umat Tuhan, jangan kita sampai terkena yaitu godaan iblis ini. Merasa diri paling hebat. Saya sendiri bisa tergoda dengan hal semacam itu. Karena kalau kita selalu mengalami Tuhan membuka jalan buat kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan membela kita, sekarang waktu ujian. Karena itu berhati-hati, jangan sampai terkena dosa Zadon ini. Yesus berkata, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Tuhan tidak bisa dicobai oleh yang jahat, bukan? Dan kemudian apa yang terjadi? Ketika itu Yoab berkata, Tuanku, kiranya nanti jumlah bangsa Israel 100 kali dari sekarang. Tetapi Tuhan mengapa melakukan hal ini? Dia sudah merasa tidak sejahtera. Dan pada saat itu saudaraku, David overrule Yoab. Perintah raja lebih berkuasa daripada jenderal. Tentu saja saudaraku. Dan dengan setengah hati Yoab melakukannya dan memberikan laporan. Ada 1.100.000 tentara yang bisa memegang pedang. Dan untuk bangsa suku Yehuda saja, suku Yehuda. Di mana David dan suku Yehuda ada 470.000. Saudaraku, pada saat itu dia juga tidak menghitung suku Benyamin dan suku Lewi. Sebab suku Lewi ditentukan untuk melayani Tuhan, bukan? Saudara yang kasih Tuhan, dia overrule perkataan penasehatnya. Ketika kita tidak mau mendengarkan orang kiri kanan, kita sedang menuju kehancuran. Keangkuhan mendahului kebinasaan. Kesombongan akan mendahului kehancuran. Karena itu kalau saya pribadi sudah mulai maunya sendiri, tidak mau dengarkan rekan-rekan saya. Karena itu di dalam kelompok kami kita ada yaitu kepenatuaan. Kalau penatua yang lain nggak setuju saudaraku, kita akan duduk bersama untuk doa lagi. Apa ini kehendak Tuhan? Tetapi setiap kali kita sehati, sesuatu yang baik terjadi. Dan firman Allah mengatakan saat itu pelihat daripada David. Dia punya penasehat, dia tidak tanya penasehatnya. Setiap daripada kita punya mentor bukan? Punya pemimpin rohani. Gad itu adalah pelihat daripada David. Ada Nabi Nathan juga. Dia tidak tanya saudaraku. Begitu angkuh, begitu terlalu percaya diri. Jangan sampai saya dan saudara mengalami seperti itu. Dan apa yang terjadi saudaraku? Firman Allah menunjukkan Gad membawa firman Tuhan. Dan isinya adalah amarah Tuhan. Tuhan sangat tidak berkenan kepadamu dan ada 3 pilihan. 3 pilihan ini semuanya berat. Yang pertama, engkau akan mengalami 3 tahun, yaitu kelaparan. Tidak akan turun hujan, tidak akan ada embun keluar dari tanah.
Engkau mengalami kekurangan makanan selama 3 tahun. Dan yang kedua, engkau dikejar-kejar oleh pedang daripada musuhmu selama 3 bulan. Saudaraku, bagi seorang warrior seperti David, dia harus memilih. Dan yang ketiga, juga cukup menyeramkan, yang relevan dengan keadaan sekarang. 3 bulan, engkau akan mengalami penyakit sampar di seluruh coast daripada Israel. Dan dari Dan sampai Beersheba, 3 hari saja, tapi penyakit sampar. Saudaraku yang kekasih Tuhan, ada satu kebenaran di sini, ada batas daripada murka Allah. Saudara harus melihat bahwa hari-hari ini seperti tulah Mesir itu sendiri. Kita melihat bagaimana di Sudan Selatan ada oleh belalang. Dan belalang ini rupanya belalang ninja. Karena ukurannya 2 kali lebih besar dan tentu saja sayapnya besar sekali. Dan saat ini di daerah yaitu Afghanistan, Pakistan, dan Xinjiang sebelah utara daripada China sedang bersiap-siap. Karena miliaran belalang akan datang ke sana. Saudara harus tahu bahwa tulah Mesir itu adalah hukuman Tuhan atas dewa-dewa Mesir. Dan apa yang menjadi dewa di zaman sekarang ini? Mammon. Kita melihat bagaimana yaitu hancurnya ekonomi ini baru menghadapi corona yang kecil, saudara. Saya ingatkan saudara, kalau Tuhan tidak menolong kita dan Tuhan tidak mengangkat kita, firman Allah mengatakan nanti 1/3 penduduk bumi, 1/3 akan mengalami kematian. Dan karena itu saya katakan dengan iman sekali lagi, apa itu COVID? COVID adalah Christ overcome viruses and diseases and death. Kematian, virus sudah di overcome oleh Kristus. Kapan? 2000 tahun yang lalu. Dan David berkata bahwa dia mau menyerahkan diri pada Tuhan. Yeremia pasal 9 memberitakan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Jangan orang kuat bermegah karena kekuatannya. Ya, tetapi kalau mau bermegah, bermegah di dalam Tuhan. Dan mengenal Tuhan yang memberikan kesetiaan, kasih setia, itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Kebenaran di bumi itu menyenangkan hati Tuhan. Dan David berkata, seharusnya aku saja yang dihukum, keluargaku yang dihukum, bukan rakyat. Sebab 70.000 orang Israel mati tergeletak, saudara. 70.000. Dan mereka adalah orang-orang yang sehat. Mereka adalah orang-orang yang bisa menyandang pedang. 70.000. Tetapi kabar baiknya saudaraku, ketika David merendahkan diri, maka pada saat itu malaikat Tuhan yang menghukum, yang memegang pedang, itu dilihat ada di tempat pengirikan daripada Arauna. Arauna bukan orang Israel. Orang Yebus. Orang Yebus pernah membuat perjanjian pada zaman Yosua, dan apa yang terjadi? Mereka cuma jadi buruh. Tetapi di sini kita lihat Arauna juga mendapat bagian dari berkat Tuhan karena dia sedang mengiring gandum. Dan harus tahulah saudara, itu sekarang menjadi tempat yang menjadi konflik di seluruh dunia. Itu adalah saudaraku Temple Mount di Yerusalem, saudara. Dan inilah kisahnya. Pada saat itu saudaraku, David mendekati Arauna dengan pimpinan daripada Gad. Sekarang dia merendahkan hati. Dia menurut perkataan firman Tuhan. Mau aman menurut firman Tuhan. Itu iman yang sebenarnya. Dan pada saat itu saudara, dia disuruh membangun mezbah di sana. Mau menolak bala, cuma satu, merendahkan hati. Periksa diri. Selama kita ada di rumah, saya juga periksa diri saya. Apa yang terutama saudaraku dosa Zadon itu. Dosa terlalu berani, dosa terlalu menganggap diri hebat. Itu saatnya kita datang pada Tuhan, minta ampun kepada Dia. Dan mencari wajah Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Dan dia datang ke the threshing floor, tempat pengirikan daripada Arauna. Dan saat itu bersama 4 putranya. Dia punya lembu-lembu. Dia punya yaitu peralatan. Mungkin sekarang ini seperti saudaraku suatu industri begitu. Dan ketika David datang, pertama-tama Arauna melihat ada malaikat Tuhan dengan pedang yang terhunus.
Firman Allah mengatakan Tuhan itu memang tidak bisa dipermainkan, tetapi Dia itu murah hati. Dia begitu baik, penuh dengan bersih, penuh dengan kasih setia. Kalau kita minta ampun kepada Dia, kalau kita datang pada Dia, Dia akan ulurkan tangan kebaikannya atas kita, saudara. Dan firman Allah mengatakan ketika mezbah itu didirikan dan dinaikkan persembahan kepada Tuhan, maka malaikat diperintahkan Tuhan, malaikat yang menghukum itu menyarungkan kembali, yaitu pedangnya. Siapa malaikat ini? Nggak ditulis di situ. Tapi saya kira dia adalah Mikael. Mikael adalah the guardian angel daripada Israel. Kita lihat dalam sejarah abad yang lalu saja. 1948 ketika 14 Mei diproklamirkan Israel menjadi satu negara. Mereka diserang oleh tetangga-tetangganya yang tidak suka dengan dia, yang jumlahnya 60 kali lebih hebat, saudara. Dan mereka survive. Mereka bisa mengalahkan. Bukan lagi perang 67, perang 73, perang Yom Kippur. Saya bertemu dengan seseorang yang menjadi national hero daripada Israel. Karena tahun 73 itu ketika kereta-kereta itu sekarang tank daripada Suriah 200 lebih datang ke dataran tinggi Golan dan akan masuk ke Galilee. Maka dia cuma punya sebuah basoka dari perang dunia kedua. Bagaimana mau melawan tentara yang gitu hebat? Ketika dia tembakkan, dia juga tidak ngerti kenapa selama 2 jam tentara Suriah itu berhenti. Kalau mereka melanjutkan, habis Israel. Dan menurut keterangan seorang teman yang bertemu dengan Jenderal Suriah, ya saudaraku, mereka mengatakan pada saat itu mereka melihat ada satu makhluk yang luar biasa besarnya dan berkata, stop killing my people. Stop killing my people. Saudara, saya mau beritahu kita sebagai umat Tuhan, kita punya guardian angel setiap daripada kita. Dan tetapi karena itu saudaraku, ketika David memberikan yaitu penawaran kepada Araunah, aku tidak mau memberi kepada Tuhan sesuatu yang cuma yaitu tanpa ongkos. Saudara, pada waktu saya datang ke Bali, ada seorang pegawai office boy kita berkata, enak ya Pak, jadi orang Kristen tuh murah ya, gratis. Saya kaget waktu dia berkata demikian. Saya katakan keselamatan itu begitu mahal, diberikan gratis bukan berarti murahan. Tetapi saudaraku, David tidak bersikap demikian. Aku tidak mau mempersembahkan pada Tuhan sesuatu yang gratisan. Banyak daripada kita mentalnya masih gratisan, saudara. Mari kita belajar pada Araunah ini. Araunah artinya the shout of joy of Jehovah. Luar biasa, saudara. Dia sebagai orang Yebus, tetapi dia menyembah kepada Tuhannya Israel, ya. Dan dia begitu seorang yang cheergiver, ya, cheerful giver. Tuhan itu masih sampai hari ini mencintai orang yang memberi dengan sukacita. Pemberi dengan sukacita. Bukan dengan berat hati, bukan karena terpaksa. Jadi saat-saat ini ketika kita bisa menolong saudara kita, sekitar kita, teman-teman kita, mari kita lakukan dengan sukacita. Kita belajar daripada Araunah. Saudara, bala itu bisa datang kalau kita melawan Tuhan. Apapun yang kita tinggikan di luar Tuhan, ya, selain daripada Tuhan, kita akan menerima konsekuensinya. Karena sekali lagi saya bilang jangan takut. Karena ingat apa yang dikatakan David. David berkata, biarlah aku jatuh ke tangan Tuhan. Sebab besar sekali kemurahannya. Besar sekali kasih setianya. Besar sekali his loving kindness. Hesetnya luar biasa. Dan pada saat itu ketika mezbah itu didirikan. Dan apa yang terjadi? Malaikat yang melakukan penghukuman itu menyarungkan pedangnya. Apa artinya ini? COVID-19 ini akan berhenti. Saya tidak tahu kapan, saya tidak mau spekulasi. Tetapi kalau kita sebagai umat Tuhan, ya, di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14, itu adalah satu saat ketika yaitu Solomon memberikan korban yang luar biasa kepada Tuhan untuk dedikasi daripada bait Allah yang dia dirikan di tempat itu. Di dalam 1 Tawarik 22 ayat pertama, ketika semua itu
Itulah itu berhenti. David berkata, this is the house of God. Aku mendirikan bait Allah di sini. Aku mendirikan mezbah untuk korban bakaran bagi bangsa Israel. Dan ketika itu saudaraku, Tuhan berfirman, sekiranya ada penyakit sampar, sekiranya ada kelaparan, sekiranya ada pedang musuhmu, tetapi kalau engkau merendahkan hati, engkau mencari wajahku dan merendahkan hatimu, mengakui kesalahanmu, maka aku akan kembali menyayangi engkau. I will heal your land. I will heal your land. Saudaraku, sebagai bangsa Indonesia, kita sedang menghadapi krisis yang belum pernah saya alami. Usia saya hampir 70 tahun, saudaraku. Saya mengalami krisis tahun 65 yang mengerikan itu. Saya mengalami semua, saudara. Kalau krisis ekonomi paling kecil lah, saudara ya. Krisis moneter nggak ada apa-apanya. Tapi sekali ini, saudara, orang yang membegahkan dirinya tidak bisa, saudara, berbuat apa-apa. Contoh lain dalam perjanjian baru adalah Simon Petrus. Dia menepuk dadanya. Ketika Kristus memberitahu, akan diserahkan kepada orang-orang tidak beriman. Saya tidak mau suka bilang kafir, nggak enak ya. Kepada orang Romawi maksudnya. Dan orang-orang beragama, ahli-ahli Taurat menolak dia. Aku akan mengalami nanti dibunuh. Dan sebelumnya mengalami penghinaan luar biasa, disiksa. Simon Petrus menepuk dadanya. Dia berkata, yang lain akan meninggalkan engkau. Aku tidak bakal. Tetapi dalam Injil Lukas, ya, dikatakan bagaimana Kristus berkata, Simon, Simon, iblis telah menuntut engkau. Bagaimana iblis bisa menuntut kita? Kalau kita memegahkan diri. Kalau kita masuk dalam dosa zadon. Kita menjadi, saudaraku, terlalu percaya diri. Simon, Simon, kata Kristus, iblis telah menuntut kamu untuk menampi engkau seperti gandum. Saya mengucap syukur Kristus mengatakan seperti gandum. Lihatlah saudaraku apa yang terjadi saat ini melalui krisis virus ini. Maka akan terjadi penampian antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Antara domba dengan kambing. Dengan orang yang bersungguh-sungguh dan tidak bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Akan ada penampian. Dan juga saudaraku, firman Allah mengatakan bahwa aku akan berdoa bagimu. Wow. Kristus berjanji, I will pray for you. Dan nanti kalau kamu sudah sadar, kuatkan saudara-saudaramu. Mari kita lakukan itu. Mari kita lakukan itu. Kita kuatkan saudara kita. Tapi nomor satu, kita periksa diri kita. Jangan kita masuk dalam dosa begitu sombong, angkuh seperti David, seperti Simon, mungkin juga saya. Kita semua mau bertobat dan mencari wajah Tuhan. Tuhan berkata bahwa engkau akan ditampi. Tapi dengan sombongnya Simon berkata, ya, bahwa semua ini akan meninggalkan engkau. Aku siap masuk penjara, aku siap mati buat engkau. Nggak ngerti juga saudaraku. Dia bilang, Simon, sebelum yaitu ayam berkokok 2 kali, engkau akan menyangkal aku 3 kali. That's what happened. Ini kabar baiknya. Kristus berdoa. Dan dia, saudaraku, imam besar agung, dia adalah raja di atas segala raja. Dan firman Allah mengatakan 3 hari saja. Saudara, 70.000 orang itu mati karena kebodohan dari seorang pemimpin. Kita bersyukur presiden kita adalah, saudaraku, contoh dari kerendahan hati. Contoh, saudaraku, daripada kelemah lembutan. Mari kita belajar dari beliau. Bayangkan, ibunda tercintanya saja, beliau berkata, tidak usah ngelayat, silakan berdoa buat kami dari rumah masing-masing. Saudara, saya tidak ada istilah lain. Seringkali kita seperti David itu seperti apa? Seperti kebanyakan pejabat di Indonesia ini. Mereka kira kalau mereka itu jadi pejabat, jadi anggota DPR, eksekutif, mereka boleh melanggar segala peraturan. Tidak, saudaraku. Sama sekali tidak. Kita sebagai umat Tuhan secara khusus, kita harus jadi contoh buat yang lain. Ya, ketika diperintahkan untuk tidak mengadakan kebaktian secara umum, kita lakukan secara streaming ini. Saya dimaki-maki orang, biarin aja. Ya, saya mau tunduk pada pemerintah. Sebab itulah perintah Tuhan. Tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, bukan?
Nah, saudaraku, dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 ini ada satu formula yang luar biasa, ya. Tuhan berkata, jika umatku, dia tidak berkata semua orang. Dia berkata umatku yang atasnya namaku disebut, yang percaya pada Tuhan Yesus, mereka merendahkan diri, mencari wajahku dan berdoa. Berdoa di sini bukan mengucapkan doa Bapa kami 100 kali. It's a petition to the king. Itu petisi kepada sang raja. Maka aku mendengar dari surga dan memulihkan negeri mereka. Itu janji Tuhan. Mari kita berdoa buat Indonesia. Dan saya ajak kita naikkan satu pujian bagi Tuhan. Jadi sekali lagi saya ringkaskan. Jangan kita jatuh dalam dosa zadon. Ataupun dosa kesombongan rohani. Dosa terlalu berani. Zud atau zadon itu dosa terlalu berani. Dan marilah kita dengar dari rekan-rekan kita. Jangan kita overrule mereka seperti David terhadap Yoab. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan Gad, dikatakan Nathan, hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Tetapi David mengalami ini semua untuk pelajaran bagi kita. Supaya kita yang hidup di abad 21 ini, firman Tuhan tidak berubah loh saudaraku. Langit dan bumi akan berlalu. Tapi firman Tuhan akan tetap kekal selama-lamanya. Dan saya akan ajak kita bersama sebelum nanti menerima perjamuan kudus. Perjamuan kudus, saudara, itu bukan ritual biasa. Firman Allah mengatakan itu adalah tanda perjanjian darah kita dengan Tuhan. Berit, perjanjian darah. Dan saudara yang kasih Yesus berkata bahwa tubuhku adalah benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Ada orang tanya pada saya, suplemen apa terbaik di dunia? Ada. Perjamuan kudus itu suplemen terbaik di dunia. Dan saya masih percaya Tuhan adalah Tuhan yang menyembuhkan. Dalam hidup saya tutup dengan kesaksian saya. Saya mengalami dilepaskan dari maut pada waktu saya bertobat 40 tahun yang lalu. Usia saya 28 tahun. Di mana saya mengalami empedu saya infeksi berat dan hampir pecah. Dan Tuhan sembuhkan saya, termasuk penyakit keturunan saya itu asma yang diturunkan lewat orang tua saya. Dan Tuhan sembuhkan secara ajaib. It's 40 years ago. Tahun 2002 saya dideteksi kanker getah bening. Dan saudaraku 4 dokter di Surabaya, dokter paling terkenal semua. Mereka mengatakan suspected limfoma maligna, limfoma yang mematikan. Ada dari X-ray dan MRI, macam-macam saudara ya. CT scan, itu banyak benjolan di perut saya ini. Lalu kemudian saya cuma datang pada Tuhan dan berkata, Tuhan izinkan aku, kalau boleh, yaitu melihat hasil tuaian. Dan Tuhan begitu setia, dia sembuhkan saya. Dan dokter di Singapura yang memeriksa saya, dia tidak menemukan apapun. Dan dia heran sekali, fotonya bertolak belakang saudara. Yang satu benjolan, satunya bersih sama sekali. Dan dia berkata, dia bukan orang percaya. Dia berkata, maybe that's what you call it miracle. Yes dokter, it's a miracle. Tahun 2003 saya mengalami virus saudara. Dan saya betul-betul mengalaminya. Di mana seluruh badan saya jadi lemah, panas badannya tinggi, tidak bisa turun saudaraku. Dan dokter bingung, karena itu bukan SARS, bukan MERS, bukan flu babi. Ini adalah virus baru, sama seperti sekarang. Dan dengan pertolongan Tuhan, cuma dalam waktu seminggu saya pulih total. Dan kemudian minggu depannya saya sempat pergi ke Europe dan juga Israel melakukan tugas saya. Dan kemudian demam berdarah saudara. Tubuh saya dari leher sampai ke kaki ini warnanya merah semua ya. Seperti sosis titiles gitu ya. Putih-putihnya cuma sedikit. Dan pada saat itu saya juga mengalami krisis. Kita harus tahu bahwa yang mati karena demam berdarah lebih banyak daripada yang terkena virus corona. Sekali lagi saya diselamatkan. Dengan pengalaman-pengalaman semacam ini, saya berani berkata bahwa Tuhan tidak berubah. Dia adalah tetap penyembuh yang luar biasa. Karena itu izinkan saja kita bangkit berdiri. Kami umat-Mu. Mari para penyanyi bisa bantu saya.
Nyanyi bersama. Rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ya Tuhan yang baik, ampunilah. Oleh anugerah-Mu pulihkanlah Tuhan, pulihkan. Kami berseru padamu Bapa, pulih lewat ini Tuhan, kembalikan bangsa kami kepadamu Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami. Haleluya, saya percaya kita semua diberkati. Demikian hari ini saudara, rangkaian ibadah kita sampai di penghujung ibadah kita. Saya percaya saudara, hari ini jika kita selesai ibadah, memasuki minggu yang baru, kita menjadi utusan-utusan Tuhan, menjadi berkat dimanapun saudara berada. Amin. Di tengah masalah seperti ini, kita nggak hanya tinggal diam memikirkan nasib kita, tapi kita percaya kita justru memikirkan orang lain. Seperti Pastor Chris bilang, kita saling memperhatikan, kita saling mendukung satu sama lain, karena kita semua family di dalam Tuhan. Amin. Saya akan berdoa bagi saudara semua. Terima kasih Tuhan buat rangkaian ibadah ini, dari awal hingga akhir Engkau sudah sertai. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu atas hidup setiap kami Tuhan. Dan hari ini dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan, hamba-Mu melepaskan berkat di dalam nama Yesus Tuhan. Ada berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang datang daripada Tuhan. Setiap anak-anak-Mu dilindungi Tuhan dari segala sakit penyakit, niat jahat orang Tuhan dilalukan daripada mereka di dalam nama Yesus. Pekerjaan mereka Tuhan dibuat berhasil, bisnis usaha mereka dibuat berhasil. Biarlah kami semua Tuhan terus menjadi berkat dan terus berantusias dalam kami mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Happy Sunday, selamat menjadi berkat bagi orang di sekitar kita dalam nama Yesus. Haleluya.